datang di video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas materi investasi sekuritas ekuitas. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa perusahaan besar seperti Coca-Cola, Google, atau perusahaan lainnya membeli saham perusahaan lain? Apa hanya untuk mencari keuntungan atau sebenarnya ada tujuan lain? Nah, ternyata dalam dunia akuntansi, pembelian saham perusahaan lain memiliki perlakuan pencatatan yang berbeda-beda. Pada video ini, kita akan membahas mulai dari pengertian investasi sekuritas ekuitas, metode pencatatannya, sampai bagaimana perlakuan akuntansinya sesuai dengan persentase kepemilikan. Yuk, langsung kita mulai pembahasannya. Pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Investasi sekuritas ekuitas merupakan investasi yang dilakukan perusahaan dengan membeli saham perusahaan lain. Dengan membeli saham tersebut, perusahaan akan memiliki sebagian kepemilikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki, maka semakin besar pula hak yang dimiliki investor terhadap perusahaan tersebut. Dalam akuntansi, biaya investasi tidak hanya berasal dari harga saham saja, tetapi juga mencakup biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembelian saham, seperti komisi broker dan biaya transaksi lainnya. Jadi, seluruh biaya tersebut akan menjadi nilai perolehan investasi. Yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa perlakuan akuntansi investasi saham ditentukan oleh persentase kepemilikan saham. Jadi semakin besar persentase kepemilikannya, maka semakin besar pula pengaruh investor terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya? Mari kita bahas satu persatu. Halo semuanya, sekarang kita masuk ke kategori pertama, yaitu ketika perusahaan memiliki saham kurang dari 20%. Pada kondisi ini, investor dianggap belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Artinya, investor tidak ikut menentukan kebijakan perusahaan, tidak memiliki kendali dalam pengambilan keputusan, dan hanya bertindak sebagai pemilik saham biasa. Karena itu, investasi dicatat menggunakan metode nilai wajar atau fair value. Artinya, nilai investasi akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Jika harga saham naik, maka nilai investasi juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga saham turun, maka nilai investasi juga akan turun. Selain memperoleh keuntungan dari perubahan harga saham, investor juga bisa menerima dividen. Dividen yang diterima akan diakui sebagai pendapatan karena pada kepemilikan di bawah 20%, laba perusahaan belum dianggap menjadi hak investor sebelum dividen benar-benar dibagikan. Supaya lebih mudah dipahami, bayangkan kalau kalian membeli saham sebuah perusahaan sebesar 5%. Menurut kalian, apakah kalian bisa menentukan siapa direktur perusahaan tersebut? Tentu saja tidak. Nah, itulah mengapa investor dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu, bagaimana kalau kepemilikan sahamnya semakin besar? Nah, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, sekarang kita masuk ke kategori kedua. Jika perusahaan memiliki saham antara 20-50%, maka investor dianggap telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Misalnya, investor memiliki perwakilan dalam dewan direksi, ikut dalam proses pengambilan keputusan, atau memiliki hubungan bisnis yang erat dengan perusahaan tersebut. Karena memiliki pengaruh yang signifikan, maka metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas. Berbeda dengan metode sebelumnya, pada metode ekuitas, nilai investasi akan berubah mengikuti kondisi perusahaan yang diinvestasikan. Jika suatu perusahaan memperoleh laba, maka nilai investasi investor akan bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian atau membagikan dividen, maka nilai investasi investor akan berkurang.
Misalnya, sebuah perusahaan memiliki 20% saham perusahaan lain, kemudian perusahaan tersebut memperoleh laba sebesar 200 juta rupiah. Maka investor juga akan mengakui bagian laba sebesar 20% dari laba tersebut. Selanjutnya, kategori yang terakhir adalah ketika perusahaan memiliki saham lebih dari 50%. Pada kondisi ini, perusahaan sudah memiliki kendali terhadap perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki saham disebut perusahaan induk, sedangkan perusahaan yang dimiliki disebut perusahaan anak. Karena sudah memiliki kendali, maka laporan keuangannya disusun dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi. Sehingga keduanya dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, demikian pembahasan mengenai 3 kategori investasi sekuritas ekuitas berdasarkan persentasi kepemilikan saham, mulai dari kepemilikan kurang dari 20%, kepemilikan 20-50%, hingga kepemilikan lebih dari 50%. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa mengetahui bahwa sekuritas ekuitas tidak hanya sekedar memilih saham perusahaan lain. Persentase kepemilikan saham menentukan metode pencatatan yang digunakan. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode nilai wajar. Kemudian, kepemilikan antara 20-50% menggunakan metode ekuitas. Sedangkan kepemilikan lebih dari 50% mengharuskan perusahaan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Demikian video pembelajaran mengenai investasi sekuritas ekuitas. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman memahami materi ini dengan lebih mudah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.